Shalom dan selamat malam, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan bersekutu bersama dalam sehati dalam doa pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama mengarahkan hidup dan kehidupan kita, hati dan pikiran kita untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, mensyukuri segala nikmat kasih yang dinyatakannya bagi kita, dan kebenaran firman Tuhan akan kembali menjadi bahagian kita. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan lewat kidung pujian Indahnya Saat yang Teduh. Kita akan membaca dan mendengar serta merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini yang dipilih dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman ini, mari saudara-saudara yang kekasih, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Betapa kami bersyukur dan bersukacita oleh karena kasih dan sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jikalau pada malam hari ini kebenaran firman-Mu akan menjadi bahagian kami. Kami mohon tuntunan dan penyertaan-Mu ya Roh Kudus di dalam memahami akan kebenaran firman-Mu ini. Berkati kami semua, berkati hati dan pikiran kami untuk menjadi pesemaian benih-benih firman-Mu yang menuntun, menguatkan, dan memperlengkapi kami. Berkati hamba-Mu dalam memberitakannya ya Tuhan, dan ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ.
Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal ini dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan dan senantiasa melakukannya. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, merenungkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, satu pokok tema renungan kita adalah kehadirannya memberikan kelegaan. Kehadirannya memberikan kelegaan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang ada di pikiran kita ketika kita mendengar kata Kana? Ya, sebuah kota di Galilea. Tentu jawaban kita adalah mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus, mengubah air menjadi anggur. Ya, tepat sekali Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini terjadi dalam sebuah peristiwa perkawinan yang sedang terjadi pada saat itu. Dikatakan dalam pembacaan kita tadi bahwa sang empunya pesta kehabisan anggur. Ini disampaikan oleh Maria, ibu Yesus, kepada Yesus yang juga diundang hadir dalam perkawinan itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentu kita memahami bahwa sebuah perhelatan pesta dilakukan itu dengan berbagai persiapan, rencana yang sangat matang. Bagaimana mempersiapkan pesta itu, anggarannya dipikirkan dengan baik, berapa biaya yang dibutuhkan, siapa-siapa yang akan terlibat dalam rangka mendukung pelaksanaan perhelatan itu, dengan satu tujuan bahwa pesta ini dapat dilaksanakan dengan baik, memuaskan, dan menyenangkan semua orang. Namun apa jadinya ketika justru di tengah-tengah pesta yang sedang berlangsung pada saat itu, tiba-tiba ada masalah yang timbul. Ini sesuatu yang sungguh merepotkan.
dan tentunya juga mengecewakan. Tentunya juga suasana sukacita bisa berubah menjadi sesuatu yang menyedihkan. Rasa malu yang begitu besar akan dialami oleh sang empunya pesta. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi masalah yang timbul di tengah-tengah pesta pada saat itu, Maria mengatakan kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Walaupun Yesus sempat mengatakan kepada ibunya, saatku belum tiba. Tapi kita tidak mendapati bagaimana respon Maria terhadap jawaban dari Yesus. Yang jelas bahwa Maria telah menyampaikan dan menyerahkan apa yang menjadi pergumulan sang pemilik pesta tadi. Dan kita menyaksikan dalam bacaan kita malam ini bahwa Yesus kemudian bertindak. Bagaimana mengatasi situasi atau masalah yang sedang terjadi pada saat itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyaksikan bagaimana runtutan situasi, bagaimana Yesus mengatasi situasi yang terjadi pada saat itu. Maria sempat mengatakan kepada para pelayan untuk mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Artinya, secara sederhana Maria mau mengatakan kepada para pelayan itu, apapun yang dikatakan, apapun yang diperintahkan, ikuti saja. Maka semuanya pasti akan beres. Dan kita mendapati bagaimana para pelayan mengikuti apa yang menjadi perintah dari Yesus. Bagaimana mempersiapkan air, mempersiapkan buyung, semuanya dilakukan dengan baik, tanpa sedikit pun bertanya dan meminta penjelasan. Semuanya dilakukan dalam ketaatan, ketundukan terhadap apa yang diperintahkan oleh Yesus. Sampai kepada ketika pelayan itu kemudian disuruh untuk membawa air itu ke depan. Semuanya dilakukan dengan baik. Kapan waktunya mujizat itu terjadi? Kita tidak mendapati Injil Yohanes menjelaskannya kepada kita, kepada pembacanya. Namun serta-merta tuan pemilik pesta itu ketika merasakan dan menikmati, mencobai anggur yang dihidangkan itu, justru mengatakan, ini anggur yang terbaik. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang Tuhan mau katakan lewat firman Tuhan malam ini bagi kita semua? Mungkin masing-masing kita punya persoalan. Mungkin masing-masing kita ada sesuatu yang kita mau perjuangkan dalam kehidupan kita. Apapun keadaan dan situasi itu, apapun yang sedang kita perjuangkan, yang terbaik dalam kehidupan ini, ada beberapa poin penting yang patut kita renungkan dari peristiwa di Kana ini. Yang pertama adalah bagaimana kita menyerahkan sepenuhnya persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, pergumulan kita, masalah kita, kelemahan kita, sakit kita, kegagalan kita, seperti yang dilakukan oleh Maria. Maria mengimani bahwa ketika ia menyerahkan itu kepada Yesus, maka tentunya Yesus akan bertindak dan memberikan pertolongan
kepada sang pemilik pesta, dan itu terjadi. Hal ini harus kita imani dalam kehidupan kita, bahwa ketika semuanya kita serahkan kepada Tuhan, kita yakin dan percaya Tuhan pasti memberikan kelegaan, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan dan pertolongan bagi kita tepat pada waktunya. Ada kelegaan yang sungguh dirasakan oleh sang pemilik pesta tadi. Kelegaan itu juga akan menjadi milik kita, karena Yesus yang bertindak untuk menyatakan yang terbaik bagi kita semua. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, bagaimana kita melihat bahwa sesungguhnya ada bahagian-bahagian dalam kehidupan ini yang bisa kita lakukan, dan juga ada bahagian dalam kehidupan ini yang tidak dapat kita lakukan. Yang kita dapati dalam pembacaan kita tadi bahwa bagaimana para pelayan melakukan apa yang menjadi bagian yang ia lakukan, yang ia bisa lakukan, yaitu bahwa ia menyatakan ketaatannya. Ia meyakini bahwa apa yang diperintahkan, apa yang disuruhkan oleh Yesus kepadanya benar adanya. Sedikit pun mereka tidak protes dan bertanya, siapa sih kamu ini? Mereka tunduk dan taat. Itu bagian yang dilakukan oleh para pelayan tadi. Apa yang disuruhkan dikerjakan dengan baik, mulai dari menyiapkan air, menyediakan buyung, semuanya dilakukan dengan baik. Itu bagian-bagian yang mereka lakukan. Apa yang tidak bisa mereka lakukan? Bagaimana mengubah air itu menjadi anggur? Itu yang dilakukan oleh Yesus. Jadi sekali lagi, ada bahagian dalam hidup ini yang sebenarnya bisa kita lakukan, dan Tuhan mau kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan akan mengerjakan apa yang tidak bisa kita lakukan. Jikalau hal demikian menjadi prinsip iman kita, kita percaya bahwa Tuhan kehadirannya sungguh-sungguh memberikan kelegaan bagi kita. Mari kita serahkan seluruh kehidupan ini, mempercayakan sepenuhnya bagi Dia. Dia pemilik hidup ini. Dia mau hadir dalam kehidupan kita. Sama seperti pemilik pesta telah mengundang Yesus, maka sepatutnya lah kita senantiasa mengundang Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Dia akan menuntun kita di dalam kuasa dan kekuatan Roh Kudus. Diberkatilah kiranya kita oleh firman Tuhan malam ini. Amin firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mengangkat kidung pujian Pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Kau telah memilih
situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, kita satu di dalam doa malam ini. Mari kita serahkan seluruh kehidupan kita. Kita yakin dan percaya kekuatan penyertaan dan perlindungan Tuhan akan menjadi bagian kehidupan kita dan keluarga kita. Kita berdoa. Bagimu-lah hormat, pujian dan kemuliaan ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini. Baik kami sebagai jemaat-Mu yang ada di Warakas, Jakarta Utara ini, maupun bagi setiap saudara-saudara kami yang mengikuti program pelayanan sehati dalam doa pada malam hari ini. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya tuntunan dan kekuatan firman-Mu pada malam hari ini memberikan penghiburan, memberikan kelegaan untuk hidup dan kehidupan yang Engkau anugerahkan yang kami jalani setiap hari. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau tahu yang terbaik. Engkau tahu keadaan dan situasi yang sedang kami alami saat ini. Pergumulan-pergumulan kami, kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan itu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mari Tuhan, Engkau beracara dalam kehidupan kami, sama seperti yang Engkau nyatakan dalam mujizat pertama yang Engkau lakukan di Kana. Kami mempertaruhkan seluruh kehidupan kami. Kami menaruh rasa percaya dan keyakinan kami hanya kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam masa-masa pemulihan oleh karena berbagai kelemahan-kelemahan yang dialami, yang sedang berobat jalan. Juga bagi saudara-saudara kami yang oleh karena COVID-19 saat ini menjalani isolasi mandiri atau dirawat di rumah sakit. Kami mohon Tuhan pertolongan-Mu, pemulihan, kekuatan dan hikmat bagi mereka semua. Juga bagi pemerintah kami, bagi seluruh tenaga medis, bagi seluruh aparat TNI dan Polri dan para relawan,
yang terus bekerja keras untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia. Kami mohon hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu ya Tuhan. Selamatkan, pulihkan bumi ini Tuhan dari wabah COVID-19. Malam semakin menyelubungi kami. Kami menyerahkan waktu istirahat tidur malam kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati, lindungi dan kuatkan kami. Anugerahkan semangat yang baru ketika kami bangun esok pagi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau. Kami berdoa, kami bersyukur hanya di dalam satu nama, nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah sehati dalam doa pada malam hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian dimanapun kita berada. Salam sehat bagi kita semua. Shalom, Bongi Melo.